إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, salah satu perintah Allah yang wajib dijalankan dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Apa keutamaan berbakti kepada orang tua? Yang pertama, bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling utama. Dalam kisahnya, dalam hadis disampaikan dari sahabat Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama, salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan salat di awal waktunya. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua ketika jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua adalah keutamaan berbakti kepada orang tua itu bahwa ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Sebagaimana di dalam hadis disampaikan, yang artinya ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan berbakti kepada orang tua itu bahwa berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara tawasul dengan amal soleh tersebut. Seperti yang pernah dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang tertutup di dalam gua dengan batu yang besar. Yang terakhir adalah mereka bertawasul dengan amal baiknya kepada orang tuanya, yaitu ketika mau memberikan susu kepada orang tuanya pada malam hari dan orang tuanya sudah tidur terlelap, padahal anaknya juga membutuhkan susu, tapi tidak diberikan kepada anaknya dahulu, tapi kepada orang tuanya dahulu.
sampai pagi orang tuanya bangun baru susu itu diberikan, kemudian setelah itu diberikan kepada anaknya padahal anaknya menangis. Dia bertawasul mohon kepada Allah dengan perilaku ini dan Allah meridhoinya. Akhirnya yang terjadi adalah batu besar yang menutupi tadi terbuka. Ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita ketahui bersama akhir-akhir ini mungkin kita mendengar ataupun melihat di media bahwa ada seorang anak membuang orang tuanya, membuang di jalan orang tuanya. Tidak mau seorang anak itu, entah berapa anak, 2 anak atau berapa anaknya, gak mau menerima. Padahal usianya sudah sepuh. Usia orang tua itu 80 tahunan ya. Dan kondisi penglihatan orang tua itu sudah buta, sehingga dia tidur di trotoar dengan beralaskan sak plastik ya. Akhirnya ditemukan oleh tim penyelamat untuk dibawa ke panti asuhan ya. Ini salah satu gambaran bahwa seakan-akan orang tua yang sudah sepuh tidak berharga bagi seorang anak. Dan menjadi ironi bagi kita sekalian untuk antisipasi dalam mendidik anak kita supaya kelak berbakti kepada orang tua, kepada kita, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru baru tadi saya baca, ada seorang tua yang punya anak 6 dan orang tuanya ini tinggal orang tua perempuan saja, dan ke-6 anak ini dengan sukarela tidak mau merawat orang tuanya, sehingga ada tindakan dari tim panti asuhan mau mengambilnya. Dan kejadian ini hampir setiap pekan, mungkin 2 kali 3 kali ditemukan banyaknya orang tua yang terlantar, baik itu di bawah jembatan tol, baik itu di emperan, baik itu di jalan-jalan dimanapun banyak kita temukan seperti itu. Karena apa? Ini salah satu adalah kurang pedulinya seorang anak kepada orang tuanya, kurang mengertinya bahwasanya besarnya pahala merawat orang tuanya. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan anak kita, anak yang soleh dan solehah, mampu berbakti kepada kita sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار wa khalaqtahu min tin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari kisah tadi, dari cerita tadi, mungkin kita pun sendiri sering menemukan atau banyak menemukan bahwa pendidikan kepada anak itu sangatlah penting, bahwa tarbiyah kepada anak itu sangat penting.
bahwa memikirkan masa depan dunia dan akhirat itu juga sangat lebih penting lagi. Oleh karena itu, marilah kita menjadi teladan sebagai orang tua, bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Khawatir ketika anak tidak mengerti dengan cara berbakti kepada orang tua, naudzubillah min dzalik, khawatir mereka juga membuang kita sekalian, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita lihat lagi bahwa terkadang seorang anak itu terluka karena orang tuanya. Terkadang seorang itu kecewa dengan orang tuanya. Terkadang seorang itu tidak puas dengan orang tuanya. Tetapi perlu diketahui bahwa bagaimanapun kekecewaan seorang anak kepada orang tuanya, tidak diperbolehkan mengatakan tidak diperbolehkan mendurhakainya, tidak diperbolehkan membentaknya, apalagi mengusir dari rumahnya sendiri yang dibangun oleh orang tuanya, dan dia bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan orang tuanya diusir. Ini kejadian seperti ini mungkin tidak jauh dari depan mata kita. Ada seorang ibu-ibu yang mungkin dari Tanggul ya, mencari anaknya daerah Umbulsari ya, karena seorang ibu ini sudah numpang tempat tinggalnya, dia mau ngikut kepada anaknya. Setelah dia ketemu dengan anaknya, apa yang terjadi? Anaknya ini mengusir ibunya ini dari rumahnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi kejadian seperti ini mari kita perkuat sebagai orang tua. Jangan semua harta dikasihkan kepada anak. Kita nggak tahu mereka kedepannya kayak apa. Anak kecil masih lugu, masih polos, kita sangat mencintainya. Tapi ketika mereka sudah berkeluarga, kita dibuangnya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kita anak soleh dan soleha, cucu yang soleh dan soleha, sehingga mampu berbakti kepada orang tua dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأديا سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في السودان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله.